Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri La ilaha illa anta ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in thumma ila jami'i arwahi awliya'illahi salihin wa ulama'illahil 'amilin khususan walid Abu Yasid Muhammad Tarwi al-Maliki wa ila ruhi sidil walidain qiyamtu faqih rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihima wa 'ala lana bi barakatihima fid darin min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin thumma ila ruhi wa usulihi wa hawashihi rahimahullah wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخي محمد مالك حفظه الله ونفعنا بعلومه وعاد علينا من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع مشايخنا حفظهم الله ونفعنا بعلومهم وعلى علينا من بركاتهم في الدارين من الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويحفظ لسانك ولا تغفل
أولاد صالحين عالمين عاملين مخلصين بارين متقين مرضيين موفقين مرزوقين مقبولين الله يرزقنا وإياكم من الشر يحفظنا وإياكم من كل سوء والآفات والآهات والبلاء والوباء والفحشاء والعناء وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف سيد الوالد أبويا سيد محمد الألبي المالكي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين نسبه الشريف nasabu tawiki kumartelaaken nasabe kanjeng Nabi asyarifu kang mulya nasabuhu utawi nasabe kanjeng Nabi asyarifu kang mulya sallallahu alaihi wa alihi wasallama iku ngeten ulangi malih nasabuhu utawi ki kumartelaken nasabe kanjeng Nabi asyarifu kang mulya sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa utawi kanjeng Nabi iku Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Ulu'ay ibni Lu'ay Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ilal Khalili tumeka maring al Khalil wong kang den kasih Allah Ibrahima rupane Nabi Ibrahim alaihi salam ilal Khalili tumeka maring wong kang dikasih Gusti Allah Ibrahim rupane Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kudu ngertos sinten Kanjeng Nabi niku putrane sinten lan urut-urutan nasabe Kanjeng Nabi. Nasabe Kanjeng Nabi ngantos Adnan niki muttafaq alaih. Samantune Adnan niki mukhtalaf. Atasipun mboten sami penemune para ulama. Para ulama ada khilaf di antara nasab Rasulullah setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim mawon ini sudah khilaf, apalagi mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak seyogyanya kita memaparkan nama-nama nasab Kanjeng Nabi samantune Nabi Ibrahim ngantos Nabi Adam, karena terjadi khilaf yang besar dan itu diambil dari kitab-kitab Ibroniyah yang tentunya sudah banyak tahrif, sudah banyak dirubah-rubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya tidak sayugja seseorang memaparkan nasab beliau sampai Nabi Adam. Termasuk yang memakruhkan menyebutkan nasab beliau sampai Nabi Adam adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi sekali lagi nama
nasab beliau mulai Sayyid Abdullah sampai Ma'ad bin Adnan adalah ittifaq para ulama kesahihan nasabnya, kesahihan nama-namanya. Setelah Ma'ad bin Adnan sampai Nabiullah Ibrahim terjadi khilaf di antara ulama. Apalagi setelah Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa nasab beliau sampainya ke Nabi Ibrahim adalah melalui Nabiullah Ismail alaihi salam. Mengapa kita harus mengetahui nama-nama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Seseorang itu kalau menyintai sesuatu maka akan digali semua sisi dari sesuatu itu. Kalau kita menyatakan cinta kita kepada Rasulullah, maka semua sisi daripada Rasulullah kita gali, kita ketahui. Ada semacam syauq, keinginan yang besar untuk mengetahui apa saja tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, untuk menumbuhkan kecintaan itu tentunya kita perlu mendalami lebih jauh tentang diri seseorang yang akan kita cintai. Karena jarine wong Jawa, wong iku nek gak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu adalah sebuah ungkapan yang benar. Wong iku kalau gak tahu siapa orang yang ada di depannya, maka tidak akan memberikan satu penghargaan, ta'zim atau ihtiram dan yang lainnya. Umpama sampai nduk dalan bertemu dengan seseorang yang tidak kenal, padahal itu adalah seorang yang alim luar biasa. Pada saat ketemu dengan sampeyan, dia berpakaian yang biasa, berpakaian ala, tidak ala ulama, pakai serban, pakai imamah, pakai jubah, tidak seperti orang lain. Apakah kemudian kita menghampirinya, kemudian kita cium tangannya, kita ta'zim? Ya tidak, enggak. Kita ta'zim, kita cium tangan, kita ihtiram karena mengetahui siapa beliau itu. Oleh karenanya, untuk mengetahui lebih dalam seseorang yang kita cintai, itu adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan yang lebih besar lagi. Termasuk kita mengetahui siapa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mulai dari nasab beliau, nama beliau, siapa abahnya, datuknya siapa, dan seterusnya. Ini satu, untuk menambah kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan modal mahabbah itu adalah satu-satunya hal yang barangkali kita harapkan manfaat dari mahabbah itu. Modal mahabbah sebelum hal-hal yang lain, barangkali itu yang merupakan satu-satunya harapan kita untuk menuju kepada kesuksesan, keberuntungan, dan keselamatan. Karena apa? Karena Sayyidina Mu'ad niku natos matur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'ad niki tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu qauman wala yastati
ayya'mala mithla amalihim. Kanjeng Nabi kasmundi, umpama ada seseorang yang mencintai satu kelompok orang, satu kaum, tapi tidak bisa mengikuti amalan-amalan mereka, tidak bisa meniru apa yang dilakukan oleh mereka 100%. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, anta ma'aman ahbabta. Wahai Mu'ad, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Loh, kalau kita cinta kepada orang soleh, kalau kita cinta kepada Rasulullah, sementara kita tidak bisa atau belum mampu mengamalkan amal soleh kayak yang dilakukan oleh orang soleh itu, barangkali kita yang abdun dhaif ini hanya baru mampu mengamalkan hal-hal yang fardu, yang sunnah-sunnah hanya sebagian kecil, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh, oleh guru-guru kita kayak Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, kayak Syekhina Ki Abdullah Faqih. Belum mampu kita mengamalkan kayak mereka. Tahajudnya, wiritannya, bangun malamnya, dan sunnah-sunnah yang lain belum mampu. Tapi karena kita cinta kepada mereka, kata Rasulullah, ya Mu'ad, anta ma'ahmamda, katut elak-elak napa dikumulno bareng-bareng kali tiyang kang kita cintai. Nah, kita ingin cinta kepada Rasulullah. Harapan kita agar kita kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Pernah ada seorang badui. Wong badui ku wong sing manggon nduk desa, jauh dari keramaian kota. Wong dusun banget. Lah orang desa itu biasanya lugu. Lugu itu apa? Lugu itu biasanya apa yang dilakukan sesuai dengan hatinya, yang dikatakan sesuai dengan hatinya. Orang desa itu jauh dari kamuflase. Tidak suka mudahan. Orang desa itu tidak suka mudahanah. Orang desa itu lugu tadi itu. Datang kepada Rasulullah kemudian tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kayaknya Nabi, kapan hari kiamat itu akan tiba? Kayaknya Nabi ditanya kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah ketika ditanya itu justru berbalik. Wa ma'adatta laha, kamu kok tanya kapan datangnya kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Hari kiamat di mana hari kiamat itu ada pra dan ada paskanya. Pra kiamat didahului dengan tanda-tanda yang besar. Bahkan tanda-tanda pra kiamat yang besar sekali adalah di mana pada saat itu sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Sudah tidak ada lagi sebutan nama Allah itu. Di dawono para ulama, saelek-eleke wong iku wong sing ngalami datangnya hari kiamat. Makanya kita meminta kepada Allah umur panjang, sehat walafiat, barokah, tambah taat. Tapi senajan nyuwun umur panjang, ya gak arep-arep menangi dina kiamat. Karena pada saat itu adalah seburuk-buruk masa. Kayaknya Nabi kan atas ngendikan, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Seburuk-buruk qurun adalah sebaik-baik qurun adalah masaku. Masa Kanjeng Nabi dengan para sahabat itu luar biasa. Sahabat wis
luar biasa ditunggoni karo Kanjeng Nabi yang lebih luar biasa lagi. Jadi pada kurun itu Masya Allah nggak ada kebohongan, nggak ada tipu penipu, semua adalah baik, semua adalah kejujuran, semuanya adalah fadilah masanya Rasulullah dan sahabat. Habis itu tsummal ladzina yalunahu, datang generasi setelahnya. Berarti kualitasnya bertambah turun. Tsummal ladzina yalunahu, generasi setelahnya bertambah turun dan bertambah buruk, bertambah buruk, bertambah buruk. Sampai kita ini adalah generasi terburuk. Generasi terburuk. Tapi sekalipun begitu pada kita. Makanya generasi yang paling buruk sekali adalah nanti generasi yang terakhir, yaitu generasi yang menangi tibanya hari kiamat. Kanjeng Nabi tanya, kapan Kanjeng Nabi dumugini dinten kiamat iku Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjawab, wa ma'adatalah, awakmu kok wani-wani takok kapan dino kiamat tumiba, apa yang sudah kau persiapkan? Apa jawabannya seorang Arabi dengan lugunya? Seorang Arabi ini menjawab pertanyaan Rasulullah, wa ma'adatalaham, ya, ma'adatulaha, wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan ma'adatulaha kathratas salami walasiyami, aku tidak banyak mempersiapkan ibadah puasa, ibadah salat dan ibadah yang lain. Ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Kanjeng Nabi, kulon boten mempersiapkan banyak ibadah, hanya kulon niki demen Allah lan demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jawaban yang lugas dari seorang yang lugu. Apa disabdakan Rasulullah saat beliau mendengarkan jawaban Arabi? Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Masya Allah, luar biasa. Jadi mahabbah, modal mahabbah sebelum modal-modal yang lain. Sebelum kita mempersiapkan hal yang kaitannya dengan ibadah yang lebih banyak lagi, modal utama adalah mahabbah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bareng-bareng bersama Rasulullah di surganya Allah. Kalau kita cinta dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di surga Allah. Kalau kita cinta dengan Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, cinta dengan Syekh Naki Abdul Faqih, cinta dengan Syekh Naki Ahmad Marzuki dan masyayikh yang lain, insya Allah kita akan bersama-sama mereka di surga Allah. Amin Allahumma amin. Nah, untuk menumbuhkan cinta itu perlu kita mengenal lebih jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu mengenal lebih dalam semua sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nasab beliau. Wiladatuhu, utawi kemertelaaken kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida den lahiraken sapa Rasulullah yaumal itsnaini ing dalam dina Senin, fi syahri Rabiul Awal ing dalam wulan Rabiul Awal, min amil fil, saking tahun fil, saking tahun gajah. Dikatakan tahun gajah karena pada saat itu Abraha menyerang Ka'bah, menyerang Mekah dengan beberapa pasukan yang menunggangi kendaraan gajah, maka disebut amul fil. Kila dingendikaken sanihi, ai fi sani syahri Rabiul Awal. Sanihi ai fi syahri, ai fi tsani syahri Rabiul Awal, ing dalem tanggal kaping pindhone wulan Rabiul Awal. Waqila salisihi, waqila lan ngendikaken salisihi, apa dawuh salisihi, ai
fi thalithi syahri Rabiul Awal ing dalem tanggal telune wulan Rabiul Awal. Wakila thani asyrihi wakila thani asyrihi lan ngedikaken apa dawuh thani asyrihi ing dalem tanggal 12 wulan Rabiul Awal. Wa hadza utawi iki thani asyrihi wa yasihada iku al masyhur kang kuncara indal nyumbun munggune akeh ulama gunggunge ulama. Wa yaumul itsnaini utawi dina Senin iku yaumun dina mubarakun kang den berkahi. Faqad jaa teman-teman teko anil Imam Ahmad saking Imam Ahmad apa annahu sak temene Ahmad apa annahu sak temene kelakuan iku kala ngoten. Faqad jaa teman-teman teko anil Imam Ahmad saking Ahmad apa annahu sak temene kelakuan iku kala ngendikan Abbas sapa Ibnu Abbas. Biye ngendikane Ibnu Abbas, ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Ulida den lahirakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ing dalam dina Senin. Wastum bi'alan dan purih dadi nabi sapa Rasulullah yaumal itsnaini ing dalam dina Senin. Wa kharaja lan miya sapa Rasulullah muhajiran hale wong kang hijrah min Makkah saking Makkah ilal Madinah maring Madinah yaumal itsnaini ing dalam dina Senin. Wa tufialan kapundhut sapa Rasulullah yaumal itsnaini ing dalam dina Senin. Wa rafa'alan ngangkat sapa Rasulullah al hajar ing hajar aswad al hajar ing hajar aswad yaumal itsnaini ing dalam dina Senin. Wa qila lan den ngendikaken innahu wulida mahtunan masruran. Inna usata menika kanjeng Nabi iku wulida den lahiraken sapa kanjeng Nabi mahtunan hale wong kang den sunat masruron tur kang putus udele ai maqtu al khitani tegese kang den potong khitane wa maqtu asurati lan den potong udele. Masyaallah luar biasa. Kanjeng Nabi niku dilahirna bulan Rabiul Awal. Cuma tanggale khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal itu pada tanggal 2. Ada yang mengatakan pada tanggal 3. Ada yang mengatakan tanggal 12. Lah tanggal 12 inilah yang masyhur menurut kebanyakan para ulama. Sehingga ketika tanggal 12 itu kemudian tanggal 12 Rabiul Awal kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merayakan kelahiran Rasulullah itu sesuatu yang baik. Umpama dikatakan bid'ah yang bid'ah hasanah. Umpama ada yang mengatakan itu bid'ah adalah bid'ah hasanah. Dan yang memulai merayakan maulid itu adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah ketika puasa hari Senin ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Dzakal yaumul ladzi wulidtu fihi. Karena hari itu aku dilahirkan. Di hari Senin itu Rasulullah dilahirkan dan disyukuri oleh Rasulullah, dirayakan oleh Rasulullah dengan cara berpuasa. Intinya merayakan hari kelahiran Rasulullah itu adalah syukur. Bentuk syukur kita kepada Allah yang telah mengutus hambanya seorang Rasul yang menjadi penerang bagi kita semua. Bersyukur kepada Rasulullah yang menjadi pembela bagi segenap umatnya. Syukur. Jadi kan hari kelahiran Rasulullah itu adalah sebagai ekspresi kegembiraan untuk mensyukuri
datangnya Rasulullah di atas bumi dengan membawa nur, dengan membawa petunjuk, dengan membawa keselamatan. Intinya di situ, di situ. Lah, kita diperintah oleh Allah untuk bergembira dalam hal ini. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kita rayakan tanggal 12 Rabiul Awal itu karena inilah yang menurut kebanyakan ulama beliau dilahirkan pada tanggal itu. Hari Senin itu hari yang berkah karena banyak sejarah peristiwa penting di hari Senin. Rasulullah dilahirkan hari Senin. Rasulullah diangkat menjadi nabi, mendapatkan wahyu juga pada hari Senin. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah juga pada hari Senin. Rasulullah wafat kapundhut juga hari Senin. Ketika orang Mekah, Quraisy Mekah bersengketa untuk mengangkat Hajar Aswad, ketika ada renovasi Ka'bah, kemudian Hajar Aswad itu diambil dan kemudian akan dikembalikan lagi. Ini sengketa siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ini. Kemudian ada sebuah sayembara begitu. Ternyata sayembara itu didapatkan oleh Rasulullah atas skenario Allah, dibuat sedemikian rupa, dan Rasulullah yang mengangkat Hajar Aswad dengan cerita yang panjang. Rasulullah itu seorang yang bijak, tidak mau monopoli, semuanya dilibatkan, sehingga ini wujud daripada nguwong no wong. Nguwong no wong itu penting. Apa sadurunge dadi wong terus diwong no mboten. Nguwong no wong itu memberikan penghargaan. Nguwong no itu memberikan sesuatu pada sesuai dengan kepantasannya. Nguwong no wong iku nganggep nek iku wong, ora dianggap iku jaran. Ini kapan dianggap uang, maka dihormati, ditakdimi, disopo, dimulyakno. Beda nih kapan uangku dianggap ketek, maka dihina, dilecehkan. Maka no istilah nguwong no wong itu bukan kok kemudian asal iku dudu wong terus jadi wong, dianggap wong, mboten. Memberikan penghargaan sesuai dengan kelayakannya. Penting ngomong itu. Rasulullah mengajari kita bagaimana nguwong no wong. Saat mereka para kabilah-kabilah itu bersengketa dan masing-masing mengatakan yang paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad, maka kepala-kepala suku itu kemudian diberi hak untuk memegangi kain yang digelar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat dengan kedua tangannya yang mulia, diangkat ke atas kain itu, dan selanjutnya kain itu diangkat bareng-bareng oleh ketua-ketua suku. Iku Rasulullah memberikan tarbiyah kepada kita apa? Nguwongno wong, nguwongno wong, ngapi wong. Iku penting, wong gawe senenge wong. Ayo celali ku. Apa? Nguwongno wong. Terus apa? Ngapi wong, nomor loro gawe senenge wong, nyenengno wong. Nah, itu penting. Rasulullah telah memberikan tarbiyahnya kepada kita demikian rupa dalam peristiwa napa? Raful Hajar Aswad itu. Lalu itu juga pada hari Senin. Pada hari Senin. Rasulullah niku ketika lahir dalam keadaan sudah dikhitan.
dalam keadaan sudah dikhitan. Dalam keadaan pusarnya ini sudah diputus. Nih, kebanyakan orang, kita semua dulu ketika lahir, ketika ibu kita melahirkan kita, babaran kita, itu nyambung pusar kita dengan tali pusar itu. Pusar kita dengan tali pusar itu nyambung. Nah, tali pusar itu adalah yang memberikan asupan makanan kepada kita ketika kita di perut itu. Waktu sampai di perut kerasa apa gak? Hah? Bagaimana ketika kita dulu di perut makan? Hah? Apa lihat mulut? Durung duwe mulut sik dibentuk, durung iso kecapan. Lah lewat asupan tali pusar itu. Nah, ketika kita tidak membutuhkan, ketika tali pusar itu nyambung, digunting karo bu bidan atau pak dokter. Rasulullah sudah tidak ada. Ketika lahir sudah tidak ada tali pusar itu. Sudah gak nyambung mana isan. Itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama khilaf di dalam masalah wulida makhtunan ini. Para ulama khilaf dalam masalah kaitannya dengan wulida makhtunan ini. Ada 3 qaul. Qaul yang masyhur, qaul yang dipendapati oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi, Imam As-Suyuti, juga Imam As-Suyuti mengatakan bahwa beliau lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Wis khitanan. Tapi beda dengan kebanyakan orang, ketika lahir ya sik kulup ngoten niku kemudian dikhitan. Iki khusus wong lanang iki, wong wedok urung ana wae gak paham masalah khitan. Nah, qaul yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan belum dikhitan. Nah, kapan Rasulullah khitan? Rasulullah itu dikhitan di saat malaikat turun kemudian membedah dadanya yang pertama kali di saat Rasulullah diasuh oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Pada saat itu Rasulullah baru dikhitan, lahir belum khitan, kemudian dikhitan di saat malaikat turun dan membedah dadanya itu. Qaul yang ketiga, Rasulullah itu dikhitan pada hari ke-7 bulan dari yang mengkhitan adalah datuk beliau Abdul Muthalib. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah lahir belum dikhitan itu lemah. Yang terkuat adalah riwayat Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwa Rasulullah pernah bersabda, min karamati ala rabbi anni ulidtu mahtunan, anni ulidtu mahtunan. Ini diantara penguat bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan berkhitan. Terus yang menjadi titik pembahasan ini adalah ngeten lho. Wong iku nek kapan lahir dalam keadaan berkhitan itu adalah suatu kehormatan, kemuliaan. Nek Rasulullah itu dalam keadaan bersih, wis gak ono kilupe, gak nggawa najis. Sebab seorang itu yang belum dikhitan, selama belum khitan, maka belum suci. Belum suci. Ketika pipis kemudian dibasuh, itu zahirnya saja, dalamnya masih membawa najis. Jadi keadaan yang luar biasa.
Seseorang itu kalau cinta kepada sesuatu, maka akan bercerita tentang kebaikan-kebaikannya, bercerita tentang keutamaan-keutamaannya. Seseorang itu jika mencintai sesuatu, maka akan bercerita tentang kelebihan-kelebihannya. Sekalipun umpama ada sesuatu yang dia senangi dan ada kekurangannya, maka nek wong iku cinta seneng, biasanya kekurangannya justru ditutup-tutupi, gak dicerita-ceritakan. Lah apalagi Rasulullah tidak ada kekurangannya sama sekali, gak ada kekurangannya sama sekali. Rasulullah adalah al-insanul kamil, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam keadaan seindah-indahnya. Bahkan diriwayatkan ada satu syair yang mengatakan ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Keindahan Rasulullah itu, ketampanan Rasulullah itu, kesempurnaan Rasulullah itu digambarkan dalam sebuah syair, seakan-akan engkau dilahirkan, dijadikan sebagaimana permintaanmu. Kalau kita dulu bisa minta kepada Allah, maka yang kita minta waktu dulu itu hidung pesek apa mancung? Mancung. Kalau dulu kita bisa minta kepada Allah saat kita dilahirkan, saat kita dijadikan Allah, minta kulit putih apa hitam? Ganteng apa elek? Pendek apa dukur? Sedengan, ojo dukur-dukur. Dukur-dukur cagak listrik ya medeni wong. Lah ini Rasulullah kayak pesan, ya Allah, saya minta begini, begitu, begini. Jadi pas semuanya indah. Ini Rasulullah. Sekalipun umpama ada sesuatu yang dianggap biasa, itu karena Allah menunjukkan kita bahwa Rasulullah itu adalah manusia. Kalau wapi kabeh, sempurna kabeh, nanti tidak orang keliru iku malaikat duduk menungso. Rasulullah adalah basyarun. Kadang-kadang diperlihatkan Allah sifat kemanusiaannya, diberi sakit. Tapi sekalipun begitu khafiful maradi. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya yang kita ceritakan adalah satu yang indah-indah, yang sempurna-sempurna. Termasuk wulida mahtunan, karena ini adalah satu keutamaan. Sekalipun ada riwayat yang mengatakan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan tidak berkhitan. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya yang kita ceritakan adalah apa? Sesuatu yang lebih, sesuatu yang utama dibanding yang lain. Mudah-mudahan kecintaan kita menjadikan kita mendapatkan syahwat Rasulullah dan kubul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.